bersama Mas Daronjin. Beliau ini tokoh sepeda. Oh ya, sebelumnya kemarin hari sepeda 3 Juni hari sepeda sedunia ya Mas. Nah, kita mengucapkan selamat hari sepeda sedunia. Monggo Mas Daronjin. Saya nanya dulu Mas ya. Ya. Nah, gimana sejarahnya Mas Daronjin tentang Kota Lama, bisa berkegiatan di Kota Lama, ontel, kritikan, sampai ke sepeda Kanipatin ini Mas. Silahkan Mas Daronjin. Ya, terima kasih sebelumnya banyak terima kasih Mama kita dikasih waktu kebetulan mengenal diri. Memang saya sendiri ibaratnya salah satu warga Kota Semarang, bukan siapa-siapa. Cuma kadang saya kepingin dari apa yang kita hobi yang bisa membuat sesuatu yang unik, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ceritanya yang dari pertanyaan kita tadi juga, kenapa saya sendiri sampai saat ini konsisten membuat sepeda Kanipatin roda besar. Itu awalnya juga kita senang kumpul-kumpul di komunitas sepeda ontel. Nggak tahunya juga kumpul-kumpul itu berkembang besar juga arah ke tahun berapa Mas kumpul itu Mas? Itu kalau tidak salah sekitar kumpul sepeda itu kan sekitar 2012-an ya. Nah 2012-an kita kumpul-kumpul, kita senangnya jalan-jalan di Semarang. Nah akhirnya pakai sepeda ontel komunitas itu waktu itu kan di kumpul di Simpang 5, terus berpikiran kita jenuh kumpul-kumpul di tengah kota dan sebagainya. Enggak tahunya lewat di Kota Lama. Nah, sampai di Kota Lama kita nggak berpikir apa-apa, yang penting kita leren duduk-duduk enjoy silaturahmi cengkrama ngomong kalau itu kan. Lu kira berapa orang Mas waktu itu Mas? Waktu itu ya lumayan banyak sih. Dulu 20? Ya sekitar 15-an. 15-an banyak ngomong-ngomong. Tapi setelah kota di Kota Lama kan dia kan sudah di situ dan nanti pemikiran lain-lain, ada yang mau foto ke sana, ada mau lihat-lihat atau dan sebagainya, tarik minum. Kondisi Kota Lama dulu seperti apa Mas? Oh, kalau dulu sih saya waktu montel di sana saya pernah kaget. Begitu montel parkir bareng, enggak tahunya sebelah saya ada orang tidur di trotoar. Setelah itu saya kaget, saya malah dimarahin. Wah kamu tuh ganggu tidur. Maaf Pak, saya tidak tahu. Tak kira tidak ada orangnya. Nah, dengan pemikiran seperti, kok galak amat ya di Kota Lama orang-orang seperti ini. Ya maaf ya, bukan mengganggu. Tapi memang saya tidak tahu. Pada waktu itu, saya berpikiran, wah gimana ya enaknya bisa meramaikan Kota Lama dengan sepeda. Akhirnya setiap minggu kita rutin. Tapi waktu itu belum ada komunitas lain ya selain ontel. Ya mungkin ada sih. Cuman tidak nongol siapa? Tidak nongol, hanya pribadi-pribadi aja. Itu MTB lewat udah gitu, tapi tidak nongkrong-nongkrong seperti itu. Nah akhirnya kita sering setiap minggu pagi ngontel mampir di Kota Lama, mungkin di Taman Trigite. Waktu itu juga belum serapi seperti ini, ya kan? Masih kumuh, masih kita takut kalau masuk dan sebagainya. Kriminalnya tinggi lah. Nah, banyak cerita yang lucu-lucu atau yang mengerangkan tidak tahu. Oh iya. Ya kan? Benar. Nah, setelah itu setiap minggu kita datang, kadang-kadang sampai berpikiran, yuk kita bikin sesuatu di Kota Lama. Kita tidak punya apa-apa, hanya sepeda dan ontel. Sering. Nah itu buntutnya juga akhirnya orang-orang sepeda-sepeda yang lain ikut. Ya hanya sebatas ingin berteman, ingin datang di Kota Lama sudah. Tapi titik kumpulnya di Taman Sri Gunting itu ya Mas? Ya waktu itu di Taman Sri Gunting. Itu muter-muter di Kota Lama. Tapi akhirnya waktu saya kumpul di situ lama-lama mungkin orang yang di situ tidak tampak lagi. Mungkin habis ini banyak orang tiap minggu sebagainya. Nah dengan seperti itu kita sendiri juga nggak berpikir apa-apa, yang penting kita enjoy aja lah. Kita di sini hanya ngontel, pemperinget, leren, ngomong-ngomong apa yang kita lakukan, yang mudah-mudahan untuk kesolidan keadapan teman-teman komunitas. Tidak berpikir secara luas ya. Pokoknya iso di Kota Lama ini rodok dirame iki ya. Nah, itu pun juga waktu kita meramaikan itu kita juga mikir, datang ke sini ada satpam nggak boleh ke sana.
dan sebagainya. Karena kan waktu itu kan kebetulan tempat ibadah kan, Hindu kan, tiap Hindu kan pasti untuk atau kegiatan ibadah. Nah, akhirnya kan kita tahu, oh kita di Kota Lama itu memang harus menghormati posisi apa yang kita lakukan di tempat-tempat itu, yang tempatnya untuk ibadah, terus tempatnya untuk kita ongkos dan sebagainya kan. Sampai kita akhirnya sering ke sana, akhirnya tahu oh mana yang harus kita bisa duduk bareng, terus bisa berfoto dan sebagainya. Selama itu tidak mengganggu kegiatan di wilayah Kota Lama. Nah akhirnya seperti itu, terus teman-teman ya punya ide kapan-kapan kita bisa membuat sesuatu yang unik di sini, yang meramaikan. Tapi selama itu bermanfaat. Biasanya kita ngomong sama teman, kalau tidak salah waktu Pak Ling, adik saya, terus Pak Pedro dan sebagainya, hanya terbentuk pelitian. Ya pelitian pertama itu kan di Taman Sri Gunting. Pelitian itu apa mas? Ini orang nggak tahu tuh pelitian apa? Pelitian itu jual dan membeli atau pasar barang-barang antik. Itu pun itu juga kita nggak tahu latar belakang saya itu pinter barang atau tidak. Sebenarnya nggak bisa ya. Nah, yang penting kita membuat sesuatu tuh keramaian, tapi tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Itu tahun berapa mas? Ya kalau nggak salah awal mulanya sekitar 2013 dan 2014 ya. Nah itu tadinya hanya beberapa tenda, 10 tenda itu gratis, gratis sama 3 bulan. Ya, kita berpikiran kalau gratis lah kita kapan mau maju, sedangkan kita butuh operasional, butuh dalamnya. Ya dengan singkat cerita akhirnya dari kumpul itu antara pasar titian dengan sepeda, terus kita bisa berbaur dengan komunitas atau event. Waktu itu event festival Kota Lama juga. Nah kita di situ di Jawil kebetulan hotel, saya waktu masih eksis di situ. Pak Rudi bisa enggak ikut serta di event festival Kota Lama? Waktu itu yang pertama juga yang saya tahu usahakan dulu, saya tidak berani ambil keputusan. Saya ngomong-ngomong dulu sama teman-teman orang ya. Itu yang paling susah itu kesepakatan, kesepahaman. Kalau komunitas itu harus satu hati, jadi tidak saling tindih habis itu. Akhirnya dikasih kesempatan, teman-teman oke, terus saya sebagai jalan tengahnya ikut Pak ini, terus dikasih kepercayaan bagaimana caranya menghidupkan festival itu dengan berbeda. Tahun berapa mas? Itu festival Kota Lama. Kalau nggak salah 2000. Yang pertama ya, yang ikut jenengan ya. Itu pertama kali ada festival itu. Iya. 2013 ya, 13 atau 14 kalau salah waktu itu. Nah akhirnya ya dia terus foto-foto aja, saking lamanya file-file itu kan ada kan yang foto-foto dulu kan tidak kelihatan, tapi minimal ada lah kenang-kenangan itu ada. Terus akhirnya saya dikasih kepercayaan, yaudah teman-teman kamu dipanggil untuk ini nanti gimana akibat dari event itu dampaknya. Karena kita kalau nggak ingin menunjukkan komunitas sesuatu yang bisa merayakan Kota Lama, kalau hanya sekedar saya bisa, tapi kita tunjukkan real, karena kan orang akan melihatnya kan dari hasil. Nanti setelah kurang lebihnya baru dievaluasi. Ya seperti itu yang mungkin kita saling mengenalkan, akhirnya bisa sinkron, akhirnya ikut terus festival Kota Lama 1, 2 dan sebagainya sampai 2019. Tapi saya dari itu terus saya berpikiran waktu pas kita ikut event terus sama Pak Bibet juga sudah merasa dekat karena kalau ada event kan diundang terus saran sumbang sarannya gimana ini. Nah, dari seperti itu saya secara pribadi saya berpikirannya wah ini unik juga ini karena harus mempunyai sesuatu yang unik. Mungkin kalau bisa memang sesuatu hal yang unik orang belum pernah lihat ya kan. Nah, makanya saya terpacu dari itu. Memang waktu pertama merawat Kota Lama juga saya tidak punya cita apa-apa. Kita ngontel pasar pelitian. Nah akhirnya saya berpikiran membuat sepeda roda besar ini. Nah, itu pun yang waktunya juga sama. Samanya dalam arti gini, sebelum itu pelitian dan sebagainya saya dulu ada angan-angan begini. Saya sudah nyimpan roda ini, beli waktu di Jogja ada di Segoro, antar Segoro itu kan nasionalis. Nah saya pikir akhirnya saya setelah ada roda saya berpikiran namanya apa mas? Kalau sepeda roda besar ini yang Benny Farthing. Nah kalau Benny Farthing itu sendiri kan kalau dari sejarahnya itu kan dari koin besar kecil. Kalau tidak salah kan dari
Inggris ya atau England ya itu karena dulu belum ada rantai makanya ini seperti ini. Nah, uniknya sepeda ini itu termasuk sepeda yang legendaris sampai sekarang. Karena apa? Waktu pertama sebelum ada sepeda besi dan sebagainya itu dari kayu. Kayu itu juga kayu kalau nggak salah filosofi pendil kan 1860. Nah, coba saya waktu itu berpikiran milih yang ini karena saya sudah punya roda seperti ini. Di samping itu menurut saya itu mungkin saya lebih cenderung mampu untuk yang ini daripada yang kayu. Kan memang kemampuan sesuai dengan keadaan waktu itu juga kan. Terus akhirnya saya memberanikan diri, saya fokus dengan roda besar. Saya juga ngomong sama teman saya, kebetulan juga seorang komunitas, dia juga seorang builder pembuat sepeda-sepeda yang unik. Saya ngomong, Pak Agus kalau nggak salah namanya, Pak Agus, saya ini mau beli sepeda ini, tapi rodanya aja. Karena apa? Ya unik juga sih, saya pengen belajar membuat yang lebih detail. Oh tidak apa-apa, dia bilang gitu. Ya kalau mau lebih detail, saya mas seneng suatu saat bisa koordinasi kan. Setelah itu jadi terus akhirnya saya pajang di dinding sebelah sini waktu itu. Kapan saya bisa bikin rangka seperti ini kan. Ini saya belajar di Google, buka gambar, literasi, blog-blog mana yang saya harus pelajari. Misal kopi, saya pelajari. Kalau malam saya lihat seperti orang gila, lihat gambar gini, mungkin nggak saya bisa buat seperti ini kan gitu. Nggak tahunya saya nyicil dulu. Memang modalnya banyak sih waktu itu. Cuma saya berpikirannya kan modal kan saya nggak tahu nanti habisnya berapa. Saya beli barang-barang bekas saja di loan sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kebutuhan. Saya buat dengan alat yang sederhana. Alat sederhana itu dari gereda 1, gur 1. Waktu itu saya belum bisa kelas. Belum punya alat sama sekali ya Mas? Iya, cuma modal semangat, nekat, karena saya harus ingin bisa membuat seperti itu kan. Goro-goro punya spek roda gede. Ya juga lumayan juga, rodanya juga 1.200.000. Karena dia apa-apa kan Nah setelah itu terus kita belajar dari ngebut dari itu. Waktu kita ngelas ya kita cuma kita ikut terus dilatihkan di tempat orang lain. Ya sesuai dengan bimbingan kita arahkan. Ya setelah itu udah akhirnya terbentuk. Ya itu pun kadang-kadang berpikiran itu layak pakai atau tidak, nyaman atau tidak. Nah, kebetulan saya ini membuat itu sudah jadi. Kebetulan juga ketemu Mas Wito waktu itu juga kan, sudah jadi 2015 ya. Ya 2015. Saya ini sebenarnya di rumah sudah jadi, tapi tidak berani keluar. Tidak berani keluar karena mungkin kalau dikeluarkan kita naikin jatuh, kita juga repot, takut kan, patah. Takutnya lebih baik kita keluar dalam kondisi siap. Fisik, layak pakai. Ada uji layak pakainya dulu Mas. Nah, akhirnya waktu pertama kan ketemu Mas Wito di sana, ada event itu ya, salah skate ya. Launching SSW 2016. Kebetulan juga Free Day pertama ya di Kota Lama. Jalan ditutup. Ada Pak Ganjar datang. Akhirnya saya waktu jalan ditutup belajar di situ. Kalau nggak salah di yang dulu di gedung 3 dimensi itu pertama kali bisa jalan tuh. Nah, itu kita naik itu sudah pikirannya udah macam-macam. Waktu kita naik takut jatuh, waktu kita naik enggak tahunya pelan-pelan kita senden, terus kita jalan, sudah kita naik, kita kayu, rasa applause seperti juara menaklukkan sepeda besar ini. Nah, dengan adanya seperti itu, terus akhirnya memberanikan kan launching pembukaan itu kita lewat muter-muter di video, video itu pertamanya. Kadang kalau di foto soal merunduk itu takut sebenarnya, masih bingung turunnya di mana. Setelah itu berjalan, terus akhirnya foto-foto juga beredar, rumah kita juga itu komunitas foto di mancanegara itu. Saya masih tetap eksis, tetap ingin menyempurnakan. Nah, dengan penyempurnaan itu saya sendiri juga berusaha. Saya tanggung jawab membuat ini, saya tanggung jawab untuk layak pakai senyaman mungkin. Ya kan? Nah, setelah itu terus berkembangnya di Kota Lama sendiri sudah mulai ramai. Saya sekarang masuk ke rumah, membuat di rumah dengan teras kecil ukuran 4x5. Di rumah saya fokus ke sana. Fokus ke sana, terus kita ngikutin event-event kecil, event nasional, tapi di
daerah-daerah itu nggak tahunya juga orang banyak yang seneng Mesir gitu kan. Salah satunya kebetulan ketemu asistennya Pak Suyono yang seperti foto ini Pak Yono ya. Terus dia ngomong, Mas Rudin ini dijual ya? Sebenarnya saya belum berani Itu produk pertama jenengan yang produk pertama di Pak Yono ya. Itu dengan ruji sambungan yang beli waktu itu di Jogja. Nah setelah itu kita ngomong-ngomong, saya pikir dulu Pak, karena saya sendiri juga belum niat menjual, karena kalau seandainya dijual saya buat lagi tidak bisa. Betul, ya kan? karena tidak ada prototipenya. Saya takutnya kalau itu tidak layak, tidak sebagainya. Tapi kalau nyaman, saya sudah coba nyaman. Nah, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk berpikir, saya berpikir, oh ya tidak apa-apa Pak, tapi tolong jangan diambil dulu, biar saya cari membuat sampel-sampelnya dulu, biar nanti bisa membuat lagi ya gitu. Nah, setelah diberi kesempatan sama beliau, enggak Pak, enggak diambil sekarang, di repro lah, dibuat lagi di sini biar untuk nganu. Tapi dibeli. Jadi hitungannya jangan dikasih modal lah, itu buat lagi. Nah, saya merasa bersyukur kan. Saya juga senang ada orang yang menghargai karya. Tapi saya sebenarnya juga bisa membuat karya lagi. Membuat karya lagi dan mensupport Mas. Iya. Mensupport. Nah, setelah itu kita berkembang berjalan. Akhirnya kan saya alat yang sederhana, modal semangatnya tidak cukup. Nah, berarti kan harus ada alat. Nah, kalau fungsinya alat sendiri untuk mempermudah, memperlancar, mempercepat produksi. Nah, kita berpikirnya ke sana. Nah, kenyataannya memang benar, dari alat, terus dari semangat, terus kita disupport juga membuat sesuatu. Akhirnya juga selalu menyempurnakan. Nah, akhirnya sampai ke mendengar atau dilihat dari kolektor, seorang kolektor. Nah, itu pun kalau ini buatan jenengan. Oh iya Pak, gimana? Ya ini cuma iseng aja kok. Iseng gimana? Saya tertarik ini. Nah, tapi sebelum proses itu saya mendalami dulu untuk menyempurnakan itu sumber informasinya sepeda ini sampai detailnya sampai kemana. Nah, jangan sampai kita dipesan orang sempurna, kalau ditanya informasinya sepeda mana, pakemnya gimana dan sebagainya, itu kan lucu ya kan. Nah, jadi kita juga edukasi, kita juga memberi informasi yang bagus kepada konsumen, kepada teman-teman tentang sepeda ini, karena tanggung jawab kita membuat tidak ada sumbernya, itu orang akan nggak percaya. Nah, terus kebetulan saya dikenalkan teman saya waktu itu juga dari pecinta Senvate dari luar Tony Perkin. Dia waktu itu juga ngomong-ngomong, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi menerjemahkan anak saya waktu itu. Makanya saya kadang bilang, wah bahasa Inggris itu bagus, sorry master ini Google Translate. Dia malah sampai tertawa. Ya kan, seperti itu. Akhirnya saya ngomong, Master, saya mau buat seperti ini sepeda ini. Saya sama Master, untuk sepeda ini itu pakemnya gimana sesuai yang aslinya, karena dia koleksinya banyak juga. Kebetulan dia orangnya enjoy, bisa ngomong-ngomong enjoy. Nah, setelah dia ngomong, untuk masalah membuat sesuatu itu tergantung dari kita. Tergantung dari kita gini, kamu bisa membuat tapi dengan konsisten. Setelah kamu membuat, apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke untuk sepeda ini memang tingkat resiko jatuh bahaya sangat besar, ya kan? Itu karena sebagai sepeda yang regenerasinya untuk penyempurnaan transportasi, dari sepeda kayu, terus sepeda besar, terus sepeda yang sapeti memang benar nyaman, yang bisa pakai rantai. Yang ngomong kalau sepeda ini itu yang harus tidak boleh ditinggalkan, itu misalnya untuk pedal ini dia lebih kecil, lebih pendek dari sepeda yang biasa. Kalau yang sepeda sekarang kan ada yang pendek, ada yang panjang. Terus antaranya rangka ini dia lebih cenderung membesar untuk terus mengecil. Terus sudut dari derajat garpu Senvate dia tidak cenderung ke belakang, dia lebih cenderung ke depan, atau minimal sebelum derajat ditarik sedikit. Nah, jadi seandainya kita lihat ada Senvate yang mungkin dia lebih cenderung ke depan, dia kadang orang itu takut jatuh. Kalau dari gravitasnya dia kan ke belakang. Terus di samping itu kenyamanannya dia memang tidak nyaman. Tapi setelah kita kuasai itu menjaga keseimbangan. Karena posisi di tengah ya. Di tengah, jadi sepedanya itu antara setang sama ini hampir sejajar. Jadi ini kita ini juga nggak terlalu ini. Itu tidak
belajar sepeda ini ternyata itu dulu itu untuk sepeda balapan. Iya, sampai sekarang pun masih. Makanya kalau yang orang-orang lama dia melihat sepeda, dia cenderung ke sepeda ini. Kalau yang veteran ya, karena belum ada rantai. Iya, belum ada rantai. Kedua, itu sepeda yang paling tercepat waktu itu. Karena rodanya kan besar. Belum ada ya jenis yang seperti model-model seperti ini Mas, yang udah besar, udah kecil, yang namanya lain lah. Iya, belum ada. Berarti cuma ini ya. Masuk temannya ini ya tonggak sejarah persepedaan ya Mas ya. Iya, ini salah satu. Karena kalau yang dulu kan hanya sebagai lebih cepat daripada jalan kaki. Nah, sekarang lebih cepat lagi dari jalan kaki. Nah, akhirnya untuk balapan itu sebagai generasi untuk penyempurnaan. Ini tahun berapa? 18 berapa? 1880. Kalau yang untuk yang kayu 1860-an. Nah, setelah Penipatin terus ada lagi penyempurnaan menginjak ke 1819-an. Ke 19-an itu sudah dia berpikiran untuk ada rantai yang sampai tiran yang sekarang terjadi sepeda Sally. Rantai semua ya. Rantai itu akan mengembali garda. Nah dari itu terus kita saya berusaha apa yang dikatakan dari metode Tony Parking tadi, saya ambil omong yang dikatakan Tony Parking tadi. Jadi segala sesuatu membuat asal dengan konsisten, dengan bersungguh-sungguh kita bisa, tapi dengan jalan kita harus konsisten untuk menyempurnakan. Nah, saya sendiri juga belajar dari itu. Terus nanti kalau kamu sudah berkarya, jangan kamu nilai harga dulu. Kamu anggap itu sempurna, anggap itu nyaman, yaudah kita nikmatin aja. Itu dia kebudi. Nanti kalau masalah orang seneng, orang suka, itu akan mengalir harga dengan sendiri. Iya, akan kasih harga. Dia akan mengapresiasi karya itu. Karena kita mau buat sudah dikasih harga, belum tentu orang itu percaya, belum tentu itu orang senang, ya kan? Belum tentu orang belum ngerti apa-apa, belum ngerti hasilnya. Uang orang aja belum ada yang beli kan? Nah itu seperti itu ya, makanya saya berpikiran seperti itu, saya pegang teguh omongan itu. Akhirnya saya berkarya, saya sempurnakan terus. Saya berprinsipnya sebelum saya supaya itu garapan saya harus berusaha untuk bagus dulu, minimal sempurna. Nah, tapi kita juga berpikiran juga membuat sepeda ini juga lama juga. Waktu itu kan sekitar kalau bikin sepeda itu 6 bulan sampai 7 bulan di luar. Kalau saya sendiri memberanikan diri waktu itu 4 bulan, 3 bulan sudah ada yang pesen. Kenyataannya saya kan baru pertama membuat untuk menyempurnakan lebih baik. Dari 3 bulan kemudian sampai mundur sampai 6 bulan, 7 bulan. Tapi saya ngomong apa adanya Pak, saya sempurnakan. Nanti takutnya kalau jadi nanti kendala lagi, saya kirim lagi ke Semarang lah. Malah mengecewakan ya. Itu sampai saat produksi yang ke 15 ke 20 ternyata belum bisa saat raih 3 bulan 4 bulan. Nah, seperti itu sudah banyak yang kesel. Nah, dari proses orang seneng, terus kita proses untuk menyempurnakan, terus kita proses untuk merepro. Nah, kita harus berpikiran lagi, kita kan harus perlu modal, terus butuh tenaga, terus butuh sistem yang dimana biar cepatnya. Sementara ini kan saya membuat sendiri. Ya hanya berpikiran kalau saya kerjakan sendiri untung banyak, tapi kesehatan tidak mencukup, capek kan. Nanti yang ingin ini loh, kasihan nunggu konten. Akhirnya saya berpikirannya untuk komponen itu saya minta tolong bantuan dari teman yang dulu ngajarin lah, mungkin komponen itu dia buat. Terus akhirnya yang kurang bagus bisa disetel dengan membuat dengan bubut dan sebagainya lebih bagus, lebih sempurna. Nah, kita kasih ke sempurna. Terus dari style uji dan sebagainya, terus dari kulit, set dan sebagainya. Akhirnya saya suka atau saya minta bantuan teman-teman yang ahlinya kan. Tapi tetap di bawah pengawasan, arahan atau konsep dari saya. Nah, setelah itu ini sudah berjalan, terus kebetulan alhamdulillah banyak pesanan. Terus kembali lagi kita juga eksis untuk event-event skala nasional. Ya kan, misalnya event di Jogja, di Bandung, di Bali. Kebetulan yang di Bali itu suatu kebahagiaan buat saya. Karena Indonesia salah satu tuan rumah sepeda IFKA 2018 ya, yang dihadiri kurang sekitar 100
lebih negara. Saya dikasih kepercayaan membuka door prize-nya. Mau poster di Mas Anifka Mas, kayak apa Mas? Ada itu. Oh iya, tunjuknya malah bagus Mas tadinya. Nah, ini. Ini salah satunya. Foto-fotonya tunjuknya Mas. Yang ikan kayak apa? Bisa promosi ke lah ikan. Kurang ngerti ya. Untuk takut ikan itu. Wah, ini salah satunya. Kebetulan saya sendiri merasa bersyukur dengan ikut sertakan untuk acara IPKA karena waktu itu kan saya sendiri waktu membuat ini kan belum sempurna, ya kan. Kalau tidak salah diadakan di Bali IPKA, yaitu International Veteran Cycle Associasi. Nah, itu kan prosesnya juga lumayan lama juga. Jadi sebelumnya saya diinformasikan dari teman, Mas Rodin gimana kalau Indonesia jadi tuan rumah IPKA skala dunia, mungkin dia di 100 negara lebih. Saya berpikiran saya belum bisa menyempurnakan dengan bagus, tapi tidak tahun depan, masih ada 2 tahun lagi. Itu tahun 2016 akhir ya? 16 akhir. Tapi ya sudah saya usahakan dulu. Tapi waktu itu memang ini sudah produksi berapa? Sebenarnya kalau waktu sudah ada produksi kita 10 lebih. Cuma kita tanggung jawabnya kan, oh itu dunia ya kan, dasar sembarangan. Dasar sembarangan. Walaupun pembuatan pertama itu responnya sudah bagus. Kita ikut komunitas internasional di luar juga diapresiasi. Tapi Indonesia dari tuan sepeda ini itu kan kita harus mempersiapkan matang-matang. Ya, akhirnya dengan punya ide seperti kebanggaan itu, kita berusaha dipacu untuk lebih menyempurnakan. Di samping itu juga dari teman-teman komunitas juga banyak yang pesan. Ya, akhirnya saya ngomong dari teman-teman, saya berusaha untuk menyempurnakan. Mungkin agak lama. Mereka juga, oh tidak masalah Mas. Sama, mereka juga nanti kalau dia pesan mau dibawa ke Bali dengan acara itu. Akhirnya sambil kita mempersiapkan mereka, terus memberi sesuatu unik untuk Indonesia, karena itu dihadiri juga tidak main-main ya, tokoh-tokoh sepeda internasional. Akhirnya saya dikasih kepercayaan, Mas Rodin kamu bikin untuk door prize acara FK di Bali sebagai ikon. Akhirnya informasi itu saya juga berpikir oke lah, kalau memang itu sangat membantu. Akhirnya karena apa, tujuannya door prize itu biar dihadiri banyak orang. Di satu sisi orang Indonesia itu hadir ke sana, suatu kebanggaan tersendiri. Terus di samping itu juga Indonesia ada, karena FK ini kebanyakan kan veteran-veteran yang punya sepeda roda besar. Kalau kita tuan rumah tidak punya sepeda kan kayaknya kan lucu kan, unik. Nah, makanya dengan itu kita berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah sampai persiapan itu 1 tahun sebelumnya, gimana masih perkembangannya, alhamdulillah kita sudah bisa produksi banyak, orang Indonesia, teman-teman komunitas juga banyak yang pesan. Terus kedua saya sendiri juga mempersiapkan, kebetulan Raja Ubud juga untuk hadiah, suatu kenangan tersendiri. Karena menyelenggarakannya di situ. Sebagai tanda terima kasih lah. Di Ubud ya. Di Raja Ubud. Terus kita sana. Terus begitu hariannya saya sangat mengapresiasi, ternyata Indonesia ada juga yang membuat seperti ini. Ada, selain jenengan. Mereka yang tamu-tamu itu dia mengapresiasi. Oh Indonesia ada ya? Ada. Berarti jenengan bukan yang sesuai pakem baru di Indonesia jenengan ya? Berarti ya. Berarti saya berani ngomong kalau jenengan ini Bapak Festival Indonesia, Mas. Ya kan? Secara ini loh, enggak salah-salah buatnya secara pakem dan itu. Ya sebenarnya teman-teman di Indonesia itu banyak yang membuat, karena dia mungkin dari bentuknya besar kecilnya, ya kan, secara fungsinya, tapi dia belum berani membuat secara detailnya, secara pakem lah. Nah, secara pakemnya, karena memang kalau kita tidak tahu asal usulnya, jadi beban juga. Nah, makanya saya memberanikan diri membuat pakem, terus kemudian ikut komunitas sepeda ini di luar negeri ke sana, responnya bagus dan sebagainya. Makanya benar Mas, kalau sudah jenengan barang produk yang jenengan saja sudah masuk ke internasional, dalam arti diakui sama orang internasional, nggak salah kalau saya ngomong itu Mas. Bapak Indonesia. Ya itu buat mereka sangat apresiasi. Tapi
bukan saya sebagai kepuasan buat saya harus berusaha untuk Oh menyempurnakan. iya, itu malah beban berat buat jenengan. Mas. Bener, Mas. Terus akhirnya setelah itu dia respon, oh ini. Terus kebetulan di komunitas internasional juga saya kombinasikan sepeda ini dengan keadaan kultur Indonesia. Ya. Kebetulan Mas Wito foto-foto dengan saya di Jogleduk. Waktu itu kan mau lihat gedungnya atau Ini sepedanya, kaitan ini dengan Kota Lama Iya. Semarang. Tidak tahunya dengan perkembangan zaman itu orang-orang di sekeliling Semarang detiknya tahu. Karena kan kebetulan banyak teman sepeda juga kan. Oh Kota Lama. Nah akhirnya Kota Lama dan sepedanya saya udah kenal sama Wasito foto-foto di situ, acara apapun ngikutin perkembangan. Kalau bisa sepeda ini keluar untuk bantu meramaikan. Terus akhirnya tercipta Kota Lama itu punya momen sepeda nasional. Waktu itu kan Kenduren ya. Kenduren itu 2015. 2015. Nah, belum ketemu ini Mas waktu itu ya. Nah, Tapi sudah ada angan-angan mau bikin seperti ini. iya. Nah, itu perkembangannya. Terus akhirnya ada apa lagi? Montal kebangsaan. Ini cerita kanggo Mas. Ya gitu. Semarang 2018 itu akhir kalau saya Desember musim-musim hujannya. Ini ada tanggal. Itu kas kenangan-kenangan juga. Nah, ini provinsi yang ada ini Mas ya? iya provinsi. Tadinya kan Pemprov, Pak Wali Kota. Dibantu Pak Wali Kota. Di Semarang ada event ontel, terus dibantu untuk tempat upacaranya di Jalan Pemudanya. Itu yang Kenduren ya? Ya Kenduren. Terus dibantu juga sama pemecahan apa? upacara bendera terbanyak. Muri ya? Muri. Kalau tidak salah berapa gitu jumlahnya? Lebih lah. 2.500 kalau 2.500-an ya. Sejajar itu. Sejajar upacara bersama. Itu juga suatu proses juga ya. Pengenalan kita, apa yang dulu kita cita-citakan. Sepeda itu bukan hanya sepeda cari keringat, tapi cari momen bisa menunjukkan loh, oh Semarang itu ada yang diceritakan, ya kan? Nah seperti itu akhirnya perkembangan saya sendiri membuat sepeda ini dengan kesenangan, dengan hobi saya, sepeda dengan yang lain-lainnya. Terus saya sepeda juga membuat ini untuk kepuasan orang senang. Akhirnya pemikiran itu yang tadinya hanya meramaikan, akhirnya ada sesuatu yang unik juga. Mungkin bisa meramaikan lebih banyak lagi di Semarang, misal Kota Lamanya, atau setidaknya mungkin di Sampoko dan sebagainya. Nah, tapi kita sendiri ya memang dasarnya kita senang kan, sesuai dengan kemampuan. Waktu kita bisa capai ya udah kita imbang untuk meramaikan di Kota Lama. Tidak hanya di Kota Lama juga. Saya yakin kita dulu juga pernah ngetes dress sepeda tandem di Pecinan. Ya Mas kita sendiri juga meliput. Pokoknya yang kalau bisa itu yang kota-kota untuk jadul gitu ya. Jadi sesuai dengan konsep sepeda unikan. Tapi uniknya dari foto-foto Mas Vito saya dengan sepedanya saya di Kota Lama, saya di Pecinan, itu sangat diapresiasi di komunitas veteran cycle ini. Karena apa? Mereka lihatnya kan di samping tidak hanya untuk pajangan, itu hanya dipakai juga bisa nyaman, terus dilihat sekelilingnya itu kayaknya kultur banget, di kelentengnya, di kalian promosi pariwisata. Iya, secara tidak langsung saya seneng kan, tempatnya juga luas, mendukung, seperti itu. Terus akhirnya cerita-cerita ide-ide itu berkembang, kita sudah bisa meramaikan Kota Lama, bisa membuat event di Kota Lama, terus membuat event, membantu event nasional di balai gedung Benduran, hotel kebangsaan ya. Iya, tapi di samping itu saya juga alhamdulillah meramaikan event-event yang teman-teman nasional juga di Jogja. Ya, Kosti ya. Kosti di Bandung. Nah, di Jogja tuh kok Mas? Republik Ontel. Jogja Republik Ontel. Nah, itu yang kedua. Pertama kita sudah ikut, tapi itu kebetulan JRO pertama, Jogja Republik Ontel. Itu yang pertama, saya pertama kali display di event di Jogja juga 2017 ya, 2017. Terus kebetulan dua tahun sekali. Kemarin 2019 ya, kemarin juga ikut 2019. Saya ikut tuh. Itu lebih yang uniknya lagi 2019 yang kemarin JRO 2
saya sudah bisa membuat ini kebetulan barengan dengan acara Jogja Festival, ya kan? IJPB itu diadakan 2 tahun sekali juga. Yang membuat saya senang hasil karya saya itu dipakai salah satunya juara balap dari Patik dari Austria, Peter Geril, ya kan? Mas Vito sendiri juga liput. Nah, berarti kan sudah ditumpahi sama juara dunia, sudah dirasakan, jadi sudah nggak sembarangan lah. Saya sendiri juga berpikir was-was karena saya tahu sendiri lah. Itu responnya gimana si Girat? Nah, saya kan nggak bisa bahasa Inggris ya, kebetulan temannya bisa. Saya kan mencari informasi, karena saya kepingin tahu juara dunia. Juara dunia naik sepeda, karya anak bangsa. Maksud smaker kalau balap ya, ayo lah. Rossi kalau GP. Iya, saya sendiri juga sampai berpikiran apapun yang terjadi kekurangan memang saya terima pembelajaran. Tapi minimal kan kalau sudah ada yang merasakan dia ahlinya, apalagi jago balap juara dunia sekalian. Saya ngomong, aku betul ngomongin deh Mr. Gareth, tapi numpak iki, kekurangannya di mana? Dia jawab juga, ya nyaman sih saya naikin. Akhirnya juga saya keliling Jogja juga nyampe juga muter ya. Berapa kilo waktu itu? Standar finish ya kemungkinan dari Benteng yang muter tuh. Ya mungkin lebih ya. Nah setelah itu saya ngomong, dia jawabnya lewat teman saya, ya nyaman sih, buktinya awal sampai finish ya. Finish nyaman, tidak ada kendala, tidak ada kerusakan ya. Cuma agak berat, dia bilang seperti itu. Bahan. Nah, ya karena memang itu faktor bahan. Saya sendiri juga mengakui, saya nggak berani ambil sesuatu yang nanti beresiko, ya kan? Nah, suatu saat nanti ke depan mungkin kita bisa pertimbangkan untuk bahan. Tapi jelas kita bisa membuat dulu, nyaman dulu. Masalah itu berat, kita untuk PR ke depannya. Iya, nyari alternatif bahannya ya. Tapi lucunya sebelum acara event di JRO itu, dia pakai balapan sama teman-teman, ya pakai sepeda ini sama Master Haji Wing. Oh, di Benteng ya? Benteng. Balapan itu di pasar-pasar dia pakai ini, merasa nyaman. Jadi memang dia senangnya kebetulan di negara anak pakai seperti ini, ya dia pakai aja seperti harian. Nah, setelah itu tak pikir saya ada PR lagi buat saya. Jadi kita membuat, kalau memang ada resikonya kekurangan, kita harus bisa berusaha untuk menyempurnakan. Nah, makanya saya sendiri selalu berusaha untuk menyempurnakan yang terbaik. Walaupun nanti hasilnya baik, tetap pasti ada kekurangan lagi yang harus disempurnakan lagi. Benar. Karena orang kan memandangnya kan belum tentu ini enak, belum tentu Pak orang juga enak juga. Kan? Nah, akhirnya berkembang dengan itu, ya banyak permintaan kebetulan. Sekarang produksi udah berapa Mas? Jadi sekarang untuk 2020 ini sudah hampir mencapai 100 unit. 100 unit memang dari mana aja Mas? Yang apa? Sudah sebarannya ini yang mana nih? Yang pertama itu kan kebetulan dari Pak Suyono sendiri, Jakarta ya, Lembang ya, untuk museum pribadinya. Terus dipakai juga waktu itu juga untuk Pameran Teater Internasional di Trans, jadi Bandung. Terus orang yang pertama senang pesan dengan ini dalam waktu yang lama itu Mas Jawa Timur. Jawa Timur, setelah Jawa Timur dia senang bikin saya bikin. Itu memang prosesnya belum sempurna juga. Saya juga ngomong. Pak Ganjar juga punya. Pak Ganjar sendiri sudah waktu acara ini ya. Di Bulu Gede. Kalau di sana ada parkir sepeda ini ya, alhamdulillah. Sepedanya Mas Onji. Terus Raja pun sudah. Terus ini juga kita sudah membuat untuk acaranya di BLO Bandung, Mangodet, wali kotanya Bandung. Itu nanti bulan Juni akhir atau awal bulan Juli kita kirim ke sana 3 unit. Yang satu untuk dipakai pribadi, kepingin sensasinya naiknya roda besar, terus dipakai untuk acara door prize-nya BLO dan untuk pajangan di pendoponya rumah dinas. Sebentar lagi Mas, RI 1 yang begini. Ya, saya mudah-mudahan berharap juga seperti itu. Saya dulu pernah punya cita-cita gini, suatu saat akan saya membuat karya saya yang kecil, syukur bisa untuk cucunya. Nah, itu ya modern, tapi nyaman versi yang saya sekarang saya buat. Ya, nanti jangan ETS pakai, Pak Jokowi pakai, yang kira-kira yang ini yang mungkin bisa dinaikin ya. Ya mungkin untuk yang kecil. Kalau ini untuk orang yang agak kendel ya Mas ya. Kalau mungkin yang tak belajar kayak saya mau belajar pakai ini ya. Mudah-mudahan ini Pak Jokowi bisa
anak awal cucunya ya netes, yang ini buat pajangan di sana. Amin. Iya, Mudah-mudahan jadi ada Ah. penghargaan untuk karya anak bangsa. Iya. Ya yakin Mas, mudah-mudahan setelah pandemi corona ini tuh Mas, ada selesai semua, udah ada pikiran untuk beliau menghargai karya-karya Iya. bangsa lagi. Ya. Makanya saya sendiri sampai sekarang ini berusaha, saya membuat dengan senang hati, enjoy. Masalah ada yang pesan tidak pesan itu urusan belakangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu sudah ada ide yang untuk bulan November dan sebagainya. Nah, makanya saya sendiri juga merasa bersyukur. Jadi proses itu suatu pembelajaran buat kita. Buat kita itu untuk lebih semangat, untuk tahu diri apa yang kita karyakan bermanfaat untuk orang lain. Jadi keterbatasan untuk berkarya itu bukan halangan yang besar karena tidak punya alat, ya kan? Saya sendiri latar belakangnya juga bukan orang teknik, ya kan? Saya sendiri juga SMA lah. Nah, yang tadinya saya kerja di mebel, berpikirannya itu kalau bekerja di orang lain, karena kita punya sesuatu yang harus kita kerjakan, mungkin harapan itu mungkin lebih nyaman buat saya pribadi, ya kita kerjakan selama itu bermanfaat untuk diri kita, orang lain, terutama keluarga. Kita jangan takutlah untuk berkarya, karena karya itu sesuatu yang unik, tergantung dari karya kita sendiri. Kalau karya itu manfaat orang lain, hasilnya bagus, harga pun akan mengikuti dengan sendirinya. Berarti indah pada waktunya ya. Ya. Makanya nanti suatu saat setelah ada pertemuan seperti ini, nanti ada section lagi, misalnya test drive, ya kan, test drive. Test drive caranya naik gimana? Kadang orang kan bertanya, sepeda itu naiknya gimana? Atau promosi tapi akhirnya juga bisa dinaikin. Nah, setelah kita naikin, mungkin konsep lagi saya berusaha untuk punya cita-cita museum jalanan. Museum jalanan dalam arti gini, bukan museum itu tempatnya barang-barang itu. Jadi secara edukasi, sepeda unik-unik tahun zamannya ada, kita berusaha dengan berkarya. Itu menunjukkan itu sepeda. Perubahan sepeda dari awal sampai dia ini dan sebagainya, ada edukasinya, bisa meremehkan lingkungan dan sekitarnya. Jadi museum itu tidak hanya mandek dipajang tok, tapi kalau bisa barang di museum itu bisa berjalan. Karena sepeda itu kan sebenarnya fungsinya untuk berjalan. Makanya kalau di luar negeri sebenarnya sepeda itu yang diapresiasi di museum memang itu memang suatu tempat untuk edukasi. Kayaknya barangnya langka. Hanya tertentu orang-orang yang punya. Tapi kalau saya kemungkinan berapresiasinya untuk mewujudkan museum jalanan dalam arti ini hasil karya repro, nanti bisa dilihat, bisa dirasakan untuk di test drive, ya kan? Nggak tahu nanti arahnya kemana, yang jelas kita berusaha. Penasaran kan? Tunggu cerita saya hari ini selanjutnya bersama Mas Daronji. Salam.